Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik Anda yang ada di sini, saudara-saudari dari Paroki Pangkalan, dan Anda semua anggota TNI Polri yang mengikuti perayaan Ekaristi secara streaming dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Setiap kali kita mengingat peringatan Hari Raya Semua Orang Kudus, kita mengingat satu hal, yaitu bahwa kita semua mungkin menjadi orang kudus. Seperti sudah saya katakan di awal tadi bahwa peringatan ini merangkum semua orang-orang yang sudah kudus tetapi tidak atau belum dinyatakan kudus oleh gereja. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam gereja diakui bahwa manusia-manusia biasa yang seperti Anda, yang seperti saya, kita ini mungkin untuk menjadi orang-orang yang akhirnya bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Perjuangan mereka adalah perjuangan-perjuangan yang manusiawi. Kalau kita melihat beberapa contoh, kalau Anda sering berdoa atau mengingat Santa Monica. Santa Monica itu adalah seorang ibu dari anak yang dalam bahasa saya dulu adalah anak yang berandalan. Karena dia hidup dengan wanita, tidak menikah, lalu menjatuhkan gereja dan macam-macam. Anak yang tidak dekat dengan Tuhan, tetapi didoakan terus-menerus, hingga akhirnya menjadi santo. Kita kenal dengan Santo Agustinus. Untuk Anda, ini perjuangan harian juga ibu-ibu mendoakan menemani anak-anaknya. Atau kita mengingat tentara, salah beberapa tentara. Yang pertama adalah Santo Ignatius dari Loyola, seorang tentara yang kalah perang, tetapi dia mengalami pergulatan hingga akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Semangat tentaranya masih ada, tetapi dinyatakan dengan gaya yang lain. Atau santo lain dalam jajaran para tentara adalah Santo Martinus, santo pelindung saya. Harus saya katakan karena saya tugas di sini dan santo saya adalah santo tentara. Santo Martinus adalah seorang santo yang dalam satu hal kita kenang. Dia adalah seorang tentara yang memiliki hati yang sangat lembut. Dia adalah seorang tentara, kalau kita mengingat kisahnya itu sederhana, bahwa setelah dia pulang perang dalam keadaan menang, melihat seorang pengemis di pinggir jalan, dia memotong separuh jubahnya atau mantelnya untuk diberikan kepada pengemis. Malam hari ketika ia tidur, dia melihat Yesus yang memakai separuh mantelnya. Dan itulah yang membuat dia berubah. Seorang biasa, seorang tentara yang memiliki hati yang lembut. Atau siapa lagi, kalau akhir-akhir ini kita mengenal yang sangat terkenal itu, Santo Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis. Seorang muda, anak muda influencer, mainnya dengan internet, tapi akhirnya dinyatakan kudus karena apa? Dengan cara itu dia mengabdi Tuhan dengan mewartakan. Ada banyak hal indah di dalam Ekaristi. Dan dalam hal ini kita mengetahui ada begitu banyak santo-santa. Semoga Anda ingat santo-santa masing-masing. Dan ingat kalau memberi anaknya itu santo-santa, jangan pernah hanya asal rodo asing. Dulu ada orang mau memberi nama anaknya itu Santo Canis. Canis itu tidak ada. Canis itu artinya anjing. Masa anakmu kok sebut anjing? Canisius, Petrus Canisius, ada pikir kalau Canis saja itu tidak ada. Itu santo anjing, enggak ada. Nah, hati-hati kalau memberi nama santo. Kalau kita semua mengingat tentang santo-santa itu, kita tahu mereka itu manusia biasa. Manusia biasa apa? Apakah mereka pernah menangis? Saya yakin mereka pernah menangis. Apakah mereka pernah kesepian? Yakin mereka itu manusia yang pernah kesepian. Bahkan Bunda Maria pun pernah kesepian. Saat dia mengandung lalu tidak tahu harus bilang apa dengan orang tuanya, kita tahu. Atau apakah mereka pernah mengalami takut dalam kehidupan? Pernah. Apakah mereka mengalami berdosa? Pernah. Mereka ini adalah orang-orang biasa yang mengupayakan dalam hidupnya kebaikan. Mereka adalah manusia-manusia seperti kita yang bergerak. Hanya bedanya mungkin adalah bahwa mereka akhirnya bangkit, terus bangkit, hingga akhirnya mereka
ditemukan sebagai orang-orang yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Maka yang menarik dari gereja Katolik adalah bahwa di dalamnya dikenal Santo Santa, orang-orang biasa yang mengupayakan kehidupannya di dalam kekudusan. Semoga Anda dan saya juga demikian. Nah, ungkapan tentang Santo Santa itu, ada pesawat. Ungkapan tentang Santo Santa itu dinyatakan dengan indah di dalam bacaan Injil, bahwa setiap kali kita merayakan hari raya semua orang kudus, bacaan Injilnya adalah sabda bahagia. Saya membaca renungan dari Paus Fransiskus tentang hal ini, dia mengungkapkan demikian, bahwa bahagia itu berbeda dengan senang. Bahagia itu berbeda dengan senang. Kalau senang itu mengandaikan kita ini tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara yang namanya berbahagia itu amat mungkin bersandingan dengan kesulitan, dengan penderitaan. Meskipun menderita, orang bisa berbahagia karena dia tahu apa yang dia perjuangkan. Seorang ibu yang menderita karena berjuang untuk anaknya, lalu terus berdoa bagi anaknya, dia bahagia. Meskipun saya harus berjuang seperti Santa Monica, saya tahu saya adalah seorang ibu, saya harus menemani anak saya, meskipun hanya dalam doa. Nah, ungkapan itu maka menjadi bermakna bacaan Injil tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Apakah mungkin orang yang berduka berbahagia? Mungkin. Karena tahu apa artinya berduka cita untuk anak-anaknya. Nah, bisa dalam bahasa saya tadi dikatakan bahwa berbahagia itu amat mungkin bersandingan dengan penderitaan, kesulitan, dan tantangan. Nah, dalam ungkapan yang umum pernah dikatakan bahwa kesulitan dan tantangan kehidupan bagi sebagian besar orang bisa menjadi sarana untuk mencapai kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hal ini diungkap dengan sangat bagus dalam bacaan kedua. Silakan bacaan kedua, bagian paling terakhir. Mengapa saya menyebutkan bahwa penderitaan berbahagia itu amat mungkin bersandingan dengan penderitaan kesulitan? Di dalam bacaan kedua dikatakan demikian, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam ungkapan umum mungkin kita mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita mengupayakan kehidupan supaya lama-lama kita mengetahui bahwa hidup kita terarah kepada Tuhan. Dalam bahasa umum saya mengatakan, kalau kita menjadi seorang Kristiani, kalau kita menjadi pengikut Kristus, jagalah martabatmu sebagai pengikut Kristus. Bahwa dalam Tuhan saya menemukan kebahagiaan, bahwa kebahagiaan saya tidak tergantung kepada harta. Bagi mereka yang akhirnya jatuh kepada pemikiran bahwa kalau saya benar-benar kaya saya akan bahagia. Kebahagiaan saya adalah ketika saya memegang keyakinan bahwa Tuhan yang menjadi penopang kehidupan saya. Dan itu membantu kita bertahan lama gitu. Hidup ini membuat kebaikan itu bertahan lama. Karena apa? Karena di tengah-tengah kehidupan kita ada begitu banyak godaan di dalam hidup. Mereka yang berpikir bahwa hidup itu berbahagia kalau mendapatkan wanita tercantik, jatuhlah pada perselingkuhan. Hidup ini berbahagia kalau mendapatkan kendaraan terhebat, dapatlah kepada korupsi macam-macam. Hidup ini berbahagia kalau A, B, C, D. Tapi kita sebagai orang Kristen kita yakin hidup ini berbahagia kalau saya mendengarkan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Dan itulah kalau dalam bahasa umum disebut sebagai kita ini bagaimanapun mempunyai kode etik atau martabat sebagai seorang Katolik. Bahwa saya yakin mengikuti Kristus meskipun berat akan membawa kebahagiaan, menjamin kebahagiaan hidup saya. Tapi Romo hidup di dunia ini kan kita masih manusiawi. Apakah kesucian macam itu mungkin bagi kita? Saya mengatakan sebagai manusia kita ini amat mungkin gagal.
Kata-kata seorang Romo pernah mengatakan demikian. Kalau saya tidak peduli berapa kali kamu jatuh, asal kamu bangkit setiap kali. Jangan pernah jatuh dan berhenti dalam kejatuhanmu. Santo Santa itu juga pernah berdosa, tetapi mereka bangkit lagi hingga mendapatkan kesucian. Mungkin itulah mengapa salah satu sakramen yang bisa diminta berkali-kali itu adalah sakramen pengampunan dosa. Sakramen pengampunan dosa itu diminta berkali-kali. Meskipun di sini kadang-kadang dibuka berkali-kali nggak ada yang minta. Itu nggak tahu saya. Atau mungkin itulah mengapa romo-romo itu sering dipindah. Karena kalau mengaku dosa, dosanya mengakui, bolak-balik sama. Kita bergulat memang di dalam kehidupan kita, jatuh bangun di dalam kehidupan kita, tetapi kata-katanya adalah jelas. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh, asal kamu bangkit setiap kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, akhirnya saya menutup permenungan ini dengan ungkapan yang ada di Kerkhof Muntilan dan di banyak makam lama. Itu tulisannya adalah memento mori. Artinya ingatlah akan kematian. Semoga di dalam upaya kita menghidupi kehidupan kita, kita ingat akan kematian. Kita membayangkan pada suatu hari nanti, kalau saya dipanggil oleh Tuhan, apakah saya bisa bersyukur mengatakan, Tuhan, terima kasih, saya boleh menjadi seorang tentara yang baik. Tuhan, terima kasih, saya boleh menjadi seorang bapak yang baik. Tuhan, terima kasih, saya boleh mengupayakan kehidupan saya sebagai seorang romo yang baik. Tuhan, terima kasih. Atau kita akan mengatakan, Tuhan, maafkan saya. Begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik sebagai seorang bapak, saya melewatkannya. Begitu banyak kesempatan berbuat baik sebagai seorang tentara, saya melewatkannya. Kalau kita memiliki kode etik, martabat sebagai pengikut Kristus, kita akan menemukan jalan untuk terus-menerus mengupayakan kebaikan. Kita bersama-sama merindukan satu hal, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Semoga kita merindukan satu hal yang sama mulai hari ini, yaitu bahwa pada suatu hari nanti saya akan diperingati pada tanggal 1 November sebagai orang kudus, meskipun tidak dinyatakan kudus oleh gereja, tapi diperingati tanggal 1 November. Semua orang kudus, orang beriman yang mengupayakan kehidupannya kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami bersyukur untuk segala bentuk panggilan hidup yang Kau tawarkan kepada kami sampai dengan hari ini. Semoga kami boleh menjaga martabat kami sebagai pengikut-Mu dalam berbagai karya kehidupan, hingga akhirnya kami Engkau temui pantas ketika kami menghadap-Mu di dalam keabadian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang